Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan dengan NIM 23034200037 dari Prodi PPA Bahasa Arab UNES. Di sini saya akan membuat video tentang tugas kalam yang sudah ditugaskan di Elena, tapi sekarang secara lisan untuk memenuhi tugas UTS saya. Silahkan menyimak. Oke, bab pertama yaitu tentang fi'il jamid dan fi'il mutasyarif. Apa sih itu fi'il jamid dan apa itu fi'il mutasyarif? Kita tahu fi'il itu kan kata kerja. Nah, sedangkan jamid itu artinya tetap dan mutasyarif artinya adalah yang bisa ditasrifkan gitu, yang bisa dirubah. Kalau jamid itu pengertiannya fi'il yang terdiri hanya satu bentuk. Semuanya, kalau seumpamanya kalau mandi ya mandi aja, kalau mudhari mudhari aja, kalau amr ya amr aja gitu. Beda sama fi'il mutasyarif. Mutasyarif itu fi'il yang bisa ditasrifkan secara tasrif istilahi, dalam kutip tasrif istilahi. Tetapi fi'il jamid itu bisa ditasrifkan secara lughawi, kayak laisa, laisa, laisu gitu dan seterusnya gitu. Nah, contohnya fi'il jamid itu ada apa sih? Nah, ada na'ama, bisa, laisa, ma'ah, malahu, sama hab dan lain-lainnya. Sedangkan fi'il mutasyarif itu yang memiliki pentasrifan secara istilahi dan juga pentasrifan secara lughawi, kayak kataba. Jadi kan kalau semuanya ditasrifkan secara istilahi kayak kata bayak tubuh gitu tah. Nah, tetapi kalau ditasrifkan secara lughawi katabu gitu dan seterusnya gitu. Nah, sekarang lalu ada kalam alal fi'il jamid, contohnya kayak tabarakallahulladzi nazala mator, yahitu dzalika rajul yar'ajni gitu. Terus ada hati alkitabu mufida gitu contoh-contohnya. Terus ada hallama naqulu istighfar tuh. Terus ada contohnya apa lagi, usurama jabalu yaqdur gitu. Terus ada kalam alal fi'il mutasyarif yaitu nasara tiflul alladzi najarafu. Terus ada daraba zaitun li anna sadiquhu qusalan gitu. Ada quri'a kitabu mufida. Ada irji hadzal kitab. Ada apa lagi ya? Ada an afrih ilaiki gitu dan seterusnya. Terus yang bab kedua itu ada fi'il maklum sama fi'il majhul. Fi'il maklum adalah kalimat aktif, fi'il yang menunjukkan kalimat aktif. Sedangkan fi'il majhul adalah fi'il yang menunjukkan kalimat pasif. Tanda fi'il majhul adalah kalau di madhi awalnya di dhammah, sebelum akhir di kasroh, kayak kutiba, apalagi duriba gitu. Kalau di fi'il mudhari huruf pertamanya itu di dhammah, sebelum akhir di fathah, kayak yudrabu gitu, yuktabu gitu dan lain-lainnya. Terus ada kalam alal fi'il maklum sama kalam alal fi'il majhul. Kalam alal fi'il maklum adalah daraba, samanya daraba.
Doraba Muhammadun Umaro gitu. Ada qara'a itu berarti Aisyatu taqra'u kitabal mufidah gitu. Ada apa lagi? Amala Umaro ya'milu rizqan kathiron. Terus ada nasoro yang suruh Arnab ila salafah gitu dan seterusnya. Sedangkan dalam fi'il majhul itu ada rutiba yurattabu gitu. Contohnya yurattabu kitaba indal Ahmad, kutiba yuktabu gitu. Kutiba risalah bi Fatimah gitu. Terus ada apa lagi ya? Syuriba, ada syuriba. Al-labanun yusrabu ma'a tiflun bi tiflun gitu. Apa lagi kira-kira? Ruji'a itu yurja'u. Apa ya ruji'a yurja'u itu enaknya? Yurja'u talib li'anna marid gitu dan lain-lain. Terus bab ketiga ada kalam alal isim jamid dan isim mustaq. Itu hampir mirip dengan fi'il jamid dan fi'il mutasyarif, tetapi ini tuh perbedaannya itu ini tuh isim itu kan kata benda, kalau fi'il itu kata kerja gitu toh. Nah, isim jamid itu isim yang terdiri dari isimnya itu sendiri, bukan dari peradaptasian antara fi'il. Kayak sebenarnya kan darosa madrasatun gitu. Ada kitab, jadi dari kata bayak tubuh jadi kitab gitu. Apalagi tarjim rojama tarjimu itu tadi turjamanun, itu artinya penerjemah. Sedangkan dalam isim jamid, isim itu yang terdiri dari isim itu sendiri. Iya, terdiri dari isim itu sendiri dan bukan dari adaptasi dari fiil, kayak bait, syajarah, wardah, apalagi tiflun, talib iya, talibul ilmi, bukan talib. Kitorun, apalagi kitorun, apalagi fakihah kayak hayawan. Nah, itu namanya isim. Nah, dari kata benda itu sendiri, bukan dari peradaptasian dari fiil gitu. Contohnya kalam alal fi'il jamid kayak syajarah, ra'aitu syajaratan qawiyatan, aku melihat pohon yang kuat gitu. Terus ada wardah, sa'aktofu, aku ingin memetik, wardatan jamilan ilaiki, ya Allah, sa'aktofu wardatan jamilan ilaiki, aku ingin memetik mawar yang cantik untukmu gitu. Kalau di isim mustaq itu ada kataba yaktubu kitab, itu ada uktub hadzal kitab, tulislah buku ini itu. Terus ada apa lagi? Madrasah, dari kata darasa yadrusu, al madrasatun kabirah, itu sekolahnya itu besar. Yabni muhandisu abniyah, dari binaun, bana yabni binaun, abniyah gitu. Bana muhandisu abniyah, ini bana muhandisu abniyah artinya arsitek membangun gedung-gedung gitu. Terus yang keempat itu ada isim marroh dan isim hay'ah. Keduanya itu adalah masdar, sama-sama masdar. Namun
isim marroh itu berhubungan dengan maf'ul mutlak, yaitu menunjukkan, membayankan, menerangkan bilangan sekali perlakuan gitu. Dan wazannya adalah fa'latan. Contohnya isim marroh itu ada unsuruhu nasrotan, aku menolongnya sekali pertolongan. Dorobtuhu dorbatan, aku memukulnya sekali pukulan. Akramtuhu ikramatan, aku memujinya sekali pujian. Apalagi ya. Dan wado'a kitabu wad'atan, aku menaruh bukuku sekali taruhan gitu. Aku hanya wado'a kitabu wad'atan, dia hanya sekali menaruh buku gitu. Apalagi azza fariyaku aswatan, menyerbu kelompok itu dengan sekali serbuan gitu. Contohnya kalau isim marroh. Sedangkan isim hay'ah itu isim yang menunjukkan kegiatan, menunjukkan penyerupaan kegiatan, keadaan kegiatan itu. Contoh dengan wazan itu fi'latan. Kalau tadi kan fa'latan, kalau ini fi'latan, fa-nya di kasroh, ain fi'ilnya dijazmkan, di sukun, dan akhirnya dikasih tak marbutoh gitu. Contohnya kayak ta'lamu ta'limatan zakiyan, dia belajar seperti belajarnya orang yang cerdas. Faja'at ilayya fij'atan faswati, dia berlaku kejam kepadaku dengan kejahatan yang kejam. Dia jahat kepadaku dengan kejahatan yang kejam itu. Terus ada apa? Yaqra'u qir'atan mu'alliman, dia membaca seperti membacanya orang yang alim. La'iba ni'li'batan la'ib, dia bermain seperti pemain sungguhan gitu, dan lain-lain. Yang terakhir ada isim tafdil. Isim tafdil itu berfungsi sebagai penunjuk dua benda. Benda yang lebih diunggulkan itu isim yang pertama kali disebut. Dan selain itu bertujuan untuk menunjukkan kelebihan, yang paling baik atau terbaik gitu. Isim tafdil menggunakan wazan af'alu. Contohnya yaitu satu, sebagai pembanding, yaitu Fatimatu ajmalu min Aisyah. Ajmalu kan aslinya kan jamil, tapi kan ditafdilkan menjadi ajmalu. Fatimatu ajmalu min Aisyati gitu. Fatimah lebih cantik daripada Aisyah. Terus yang kedua, menggunakan sebagai penunjuk paling atau ter. Ja'far amhuru fi madrasatihi. Ja'far adalah orang yang paling pintar di sekolahnya gitu. Terus ada status fi'il tafdil. Ada 4 statusnya, yaitu isim tafdil tidak disambung dengan alif lam dan tidak menjadi huruf mudhof atau mudhof ilaih. Contohnya at-tairu asra'u minal qitori, pesawat terbang lebih cepat daripada kereta api gitu. Terus yang kedua ada isim tafdil yang bersambung menggunakan alif lam. Contohnya al-ukhtu kubra zakiyatan, saudara perempuanku
saudara perempuanku yang tertua itu cerdas. Yang ketiga, ada isim tafdil diidhofahkan pada isim nakiroh. Al-kitabu afdalu shadiqi, artinya kitab itu adalah sebaik-baiknya teman. Terus yang keempat, ada isim tafdil yang diidhofahkan pada isim ma'rifat. Contohnya kayak antuna afdalun nas, itu diidhofahkan menjadi antuna futlayatin nasi gitu. Sekiranya cukup sekian dari saya. Apabila saya banyak kesalahan atau kekeliruan atau mungkin contoh-contohnya kurang banyak, saya mohon maaf apabila contoh-contoh kalam yang saya ucapkan itu kurang banyak, karena kalau kebanyakan nanti juga menyita waktu dan juga menyita memori HP saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena HP saya sudah tidak kuat menyimpan memori lagi gitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.